Берлин. Побежден. Ну вот видите! Pertempuran Berlin adalah salah satu pertempuran terakhir dari teater Eropa Perang Dunia Kedua. Angkatan Darat Uni Soviet yang besar di bawah pimpinan Georgy Zhukov dan Ivan Konev menyerang Berlin dari timur. Pertempuran ini berlangsung dari akhir April 1945 sampai awal Mei. Sebelum pertempuran berakhir, Adolf Hitler telah bunuh diri dan Jerman menyerah setelah 5 hari pertempuran berakhir. Pada permulaan tahun 1945, front timur semakin stabil semenjak Agustus 1944 setelah peluncuran operasi Bagration. Jerman telah kehilangan Budapest dan beberapa negara lain seperti Hungaria. Lalu Rumania dan Bulgaria dipaksa untuk menyerah dan mengumumkan perang terhadap Jerman, serta akses ke Polandia telah terbuka bagi tentara merah. Komandan Soviet setelah aksi mereka selama pemberontakan Warsawa merebut Warsawa pada Januari 1945 setelah 3 hari di garis depan yang lebar menggunakan 4 front. Tentara merah mulai menyerang menyeberangi sungai Narew dari Warsawa. Setelah 4 hari, tentara merah membagi-bagi pasukannya dan mulai bergerak 30 sampai 40 km per hari, mengambil negara-negara Baltik, Danzig, Prusia Timur, Poznan, dan menggambar garis 60 km timur dari Berlin sepanjang Sungai Oder. Satu serangan balasan oleh grup tentara Vistula yang baru dibentuk di bawah komando Reichsführer SS Heinrich Himmler gagal pada tanggal 24 Februari 1945 dan Uni Soviet terus bergerak maju ke Pomerania dan membersihkan sisi kanan Sungai Oder. Di sebelah selatan, 3 kali usaha Jerman menggagalkan pengepungan kota Budapest telah gagal dan Budapest akhirnya jatuh pada tanggal 13 Februari 1945 ke tangan Soviet. Lalu Jerman kembali melakukan serangan balasan. Hitler memaksakan suatu tugas yang tak mungkin untuk menduduki kembali Sungai Danube. Pada tanggal 16 Maret serangan itu gagal dan tentara merah kembali melakukan penyerangan di hari yang sama. Pada tanggal 30 Maret, mereka memasuki Austria dan menduduki Wina pada tanggal 13 April 1945. Saat itu hanya kurang dari 1/12 bahan bakar yang tersedia dari jumlah yang dibutuhkan oleh Wehrmacht. Produksi pesawat tempur dan tank menurun tajam dan kualitasnya hanya tinggal separuhnya dibandingkan dengan tahun 1944. Sangat jelas bahwa kekalahan Jerman akan terjadi dalam beberapa minggu. Tetapi pertempuran semakin bergejolak. Nasionalisme, persyaratan menyerah tanpa syarat yang tidak diterima pihak sekutu, dan usaha mengulur waktu agar pengungsi bisa diselamatkan ke daerah barat sebelum datangnya tentara merah membuat pasukan Jerman bertempur hingga akhir. Hitler sendiri bersikeras untuk bertahan di dalam kota. Pihak sekutu di blok barat sebenarnya berniat menurunkan pasukan penerjun payung untuk mengambil alih Berlin, tetapi kemudian membatalkannya. Eisenhower melihat bahwa tidak ada gunanya mengorbankan pasukan untuk menyerang kota yang sudah pasti akan diambil alih oleh pihak Soviet. Selain itu, perintah ini tidak masuk akal jika mempertimbangkan jumlah pasukan yang tersisa dan cadangan makanan yang tersedia untuk mendukung keberadaan pasukan di dalam kota.
Serangan pihak Soviet ke daerah yang kemudian dikenal dengan nama Jerman Timur memiliki dua tujuan. Karena kecurigaan Stalin terhadap tujuan Sekutu Barat untuk mengambil alih wilayah yang belum diinjak tentara Soviet, maka serangan ini terus maju ke depan dan berusaha secepatnya menyerang ke arah barat agar bisa menghentikan gerak Sekutu Barat untuk bergerak ke timur. Keduanya memiliki pikiran hampir serupa karena penguasaan atas wilayah tersebut tidak bisa dilakukan secepatnya kecuali jika Berlin telah diambil alih oleh salah satu blok. Pertimbangan lain adalah Berlin sendiri memiliki banyak aset strategis. Contohnya Hitler sendiri dan program pengembangan bom atom Jerman. Dini hari tanggal 16 April 1945, serangan ke Berlin dibuka oleh bombardiran hebat dari 16.000 artileri dan roket Katyusha oleh Soviet sepanjang hari. Tidak lama kemudian sebelum fajar, Front 1 BF menyerang dengan menyeberangi Sungai Oder. Front 1 UF menyerang melalui Neisse juga sebelum fajar. Front 1 BF memiliki kekuatan lebih besar, tetapi memiliki penugasan lebih sulit dan harus menghadapi kekuatan terbesar Jerman. Serangan awal Front 1 BF menjadi bencana. Heinrichi mengatasi serangan ini dan menarik pasukan bertahannya dari pagar garis pertahanan pertama tepat sebelum Soviet menghujani mereka dengan artileri. Sinar pencari dari 143 lampu yang sebenarnya dimaksudkan untuk membutakan pasukan bertahan tertahan oleh kabut pagi dan malah memperlihatkan siluet pasukan Soviet. Lumpur rawa yang terjadi terbukti menjadi tempat persembunyian efektif dan serangan balik Jerman membuat korban di pihak Soviet menjadi bertambah banyak. Frustasi oleh perkembangan yang lebih lambat dari keinginan Stalin, Zhukov menurunkan pasukan cadangan yang sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung gerak merengsek maju. Pada sore harinya, pasukan berhasil mendesak sejauh 6 km di beberapa area. Tetapi garis pertahanan Jerman tetap tak tersentuh. Di selatan, Zhukov dengan Front 1 UF terpaksa melaporkan bahwa pertempuran Siloheik tidak berjalan sesuai rencana. Untuk menyemangati Zhukov, Stalin mengatakan bahwa ia akan memberikan izin kepada Konev untuk menggerakkan pasukan tank menuju Berlin dari arah selatan. Pada hari kedua, jumlah anggota Front 1 BF dikurangi untuk menambah dukungan bagi pasukan yang terlibat pertempuran langsung. Taktik Soviet untuk menggunakan serangan masif terbukti memberi kerugian yang sangat banyak daripada yang diperhitungkan. Pada awal malam tanggal 17 April 1945, front Jerman di belakang Zhukov masih tersisa, tetapi hampir hancur. Di selatan, pusat grup pasukan yang dikomandani Jenderal Ferdinand Schorner tidak bisa bertahan dengan bantuan persembunyian. Bagian flank pasukan panser Jerman keempat di utara terdesak secara jumlah oleh serangan Front 1 UF. Ia memutuskan untuk tetap menyimpan cadangan 2 divisi panser daripada menggunakan untuk mendukung pasukan panser keempat. Disinilah titik balik pertempuran terjadi, di mana saat malam posisi grup Vistula dan sektor selatan pusat grup pasukan menjadi terpisah. Kecuali mereka mengusahakan bergabung dengan pasukan panser Jerman keempat, mereka akan dihabisi. Sebagai efek keberhasilan serangan Konev atas pertahanan pasukan Schorner yang buruk, membuat pertahanan pasukan Heinrichi yang brilian menjadi sia-sia. Pada tanggal 18 April, kedua front Soviet berhasil membuat perkembangan berarti. Tetapi kerugian yang dialami Soviet terlalu besar dari yang seharusnya. Menjelang malam, Front 1 BF berhasil mendesak ke garis pertahanan terakhir Jerman. Dan Front 1 UF yang berhasil menguasai Forst bersiap untuk perang terbuka. Pada tanggal 19 April, Front 1 BF berhasil merusakkan garis akhir pertahanan Siloheik. Dan tinggal sedikit pasukan Jerman yang menghalangi mereka dari Berlin.
Sisa pasukan Jerman ke-9 yang mempertahankan area tersebut dan sisa pasukan panser Jerman ke-4 berada dalam bahaya menghadapi penghancuran oleh Front 1 UF. Jumlah korban dari Soviet yaitu 81.000 orang tewas atau hilang, termasuk 2.800 Polandia, 280.000 terluka atau sakit, 1.997 kendaraan lapis baja, 2.108 meriam artileri, dan 917 pesawat terbang hancur. Dan korban di pihak Nazi Jerman, 150.000 orang hingga 173.000 orang tewas, 200.000 orang terluka, 134.000 orang tertangkap, dan 152.000 penduduk sipil tewas. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Coy.